Berjumpa kembali dengan saya Ricky Francisco. Kali ini kita akan memasuki pembelajaran kita di pertemuan ke-6 Learning Bahasa Indonesia Teks Biografi bagian ketiga untuk kelas 10. Besar harapan setelah saya menerangkan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat memahami, mengerti apa yang telah saya terangkan. Langsung saja pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai yang pertama, kaidah kebahasaan teks biografi. Jadi di pembahasan pertama kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan, aturan kebahasaan yang digunakan dalam teks biografi. Yang kedua, kita akan membahas tentang langkah-langkah penceritaan kembali teks biografi. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks biografi. Adapun kaidah kebahasaan teks biografi yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama tunggal atau jamak. Penulis bertindak sebagai juru cerita yang bertindak objektif, yaitu apa adanya. Kata ganti yang digunakan adalah ia, dia, mereka, atau dengan menyebut nama tokohnya langsung. Jadi fungsi dari menggunakan kata ganti orang pertama tunggal atau jamak yaitu penulis, agar penulis bertindak sebagai juru cerita. Dia juru cerita, dialah sebagai ahli yang menceritakan sesuatu yang terjadi pada tokoh, yang bertindak secara objektif, ya, apa yang sesuai dengan data, objektif, tidak subjektif. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja, tindakan, atau material, berarti ada aksi. Maka contohnya yaitu menulis, mementaskan, melahirkan, menjauhkan, melakukan, berdagang, bermain. Fungsinya apa? Untuk menjelaskan perbuatan-perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Ada perbuatan-perbuatan yang mungkin dapat diteladani dari tokoh biografi. Yang ketiga, banyak menggunakan kata deskriptif. Jadi kata deskriptif ini adalah kata sifat yang menggambarkan sifat tokoh, ya. Seperti apa? Gigih, berani, kreatif, cerdas, jujur. Ya, dari sini kita sudah mengetahui poin ketiga bahwa banyak yang memang di biografi itu menggunakan kata-kata sifat sebagai sifat yang layak diteladani dari tokoh biografi. Langsung yang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami sebagai subjek yang diceritakan, ya. Banyak menggunakan kata pasif ya untuk menggambarkan ya atau menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh. Biasanya kata pasif ini, kata kerja pasif adalah kata kerja yang mendapat imbuhan di. Contohnya dicintai, diberi, dikenang, dihormati. Ya. Selanjutnya, banyak menggunakan kata kerja mental. Jadi kata kerja mental yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam pikiran kita. Contohnya apa? Menguasai, menyukai, menuding. Jadi tidak bersifat bentuknya nyata, tidak. Tapi kata kerja mental ini hanya dalam berhubungan dengan aktivitas mental kita, pemikiran kita, ya, kejiwaan kita. Inilah dimaksud dengan kata kerja mental. Yang selanjutnya yang keenam, banyak menggunakan kata konjungsi atau kata sambung. Ya, ada kata depan ataupun nomina, kata benda. Ya, kata yang berhubungan dengan urutan waktu. Ya, kata sambung menurut hubungan waktu yaitu sebelum, sesudah, saat ini. Apa fungsinya? Untuk menyusun peristiwa itu menjadi bersifat kronologis, ya, berdasarkan urutan waktu. Jadi di dalam teks biografi itu banyak menggunakan kata sambung temporal
ya kata sambung yang berhubungan yang menyatakan waktu. Setelah, sesudah. Fungsinya apa? Untuk menyusun alur cerita agar tersusun secara kronologis atau peristiwa itu disusun secara urutan waktu. Oke, lanjut. Kaidah kebahasaan lain yang kerap ditemukan pada teks biografi yaitu digunakan adalah kalimat simplex atau kalimat tunggal. Kalimat simplex adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa atau satu predikat. Jadi contohnya terdiri dari SP. Apa itu SP? Saya berlari. Jadi saya sebagai subjek, berlari sebagai predikat. Ada SPO, subjek, ya, predikat, objek. Ya, saya memasak nasi. Contoh selanjutnya lagi pelengkap. Saya berjualan kue. Ya, kue sebagai pelengkap dan seterusnya. Itulah dia susunan dari kalimat simplex. Jadi predikatnya hanya satu. Ya, di sini satu, ya, SPPL, SP, SPO, hanya satu. Kalau dia predikatnya dua, maka kalimat itu adalah kalimat kompleks atau kalimat majemuk, ya. Tapi yang kerap dijumpai adalah kalimat simplex atau kalimat tunggal, ya. Bukan berarti tidak mempunyai kalimat kompleks. Pastinya ada kalimat kompleks di dalam teks biografi, tapi lebih sering adalah kalimat simplex atau disebut dengan kalimat tunggal, ya. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Saya berulang kembali bahwa teks biografi itu ada 7. Itu yang pertama menggunakan kata ganti, pertama tunggal dan jamak, yang kedua banyak menggunakan kata kerja tindakan, yang ketiga banyak menggunakan kata sifat atau kata deskriptif untuk menggambarkan sifat penokohan, banyak juga yang keempat banyak menggunakan kata kerja pasif, yang kelima banyak menggunakan kata kerja mental, yang keenam banyak menggunakan kata konjungsi atau kata penghubung atau kata sambung, terkhusus kata sambung keterangan waktu. Yang selanjutnya banyak atau kerap sekali dijumpai kalimat simplex atau kalimat tunggal yang memiliki satu klausa ataupun satu predikat. Yang kedua, kita akan membahas tentang langkah-langkah penceritaan kembali teks biografi. Bagaimana cara kita menceritakan kembali teks biografi baik secara lisan maupun tulisan. Langsung saja. Yang pertama, kita harus memilih tokoh. Pilihlah tokoh yang layak diteladani. Oke. Yang layak diteladani. Yang kedua, ya, sesuai dengan kehidupan kita. Misalnya tokoh itu seorang ilmuwan, sastrawan, atau negarawan. Kenapa harus diteladani? Karena dia memiliki sifat-sifat yang memang positif atau layak dicontoh. Jadi memiliki sifat-sifat yang baik. Yang kedua, mendengarkan atau membaca teksnya hingga betul-betul memahami. Jadi kita harus memahami teks tersebut sehingga kita dapat menguasainya. Catat bagian-bagian cerita yang dianggap penting, ya. Misalkan terdapat dalam rangkaian peristiwa, apa-apa saja peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh, catat sehingga kamu dapat menguasainya. Ketahuilah juga cita-cita, karakter, hal yang menjadi ciri khas tokoh tersebut, ya. Apakah dia pantang menyerah, apakah dia berani, gagah, ya, rajin. Itu harus kamu catat hal-hal yang memang menjadi sifat terkhusus dari tokoh biografi. Selanjutnya, apabila dengan lisan, sampaikanlah dengan suara yang tegas, lafal yang jelas, intonasi yang jelas. Jadi harus jelas. Kenapa? Agar yang mendengar juga jelas memahaminya. Ya, ciptakanlah penggalan-penggalan atau jeda-jeda
yang memang membuat penasaran pendengar ya. Jadi raut muka harus sesuai bagaimana raut muka mewajai, karena secara lisan kita dilihat juga mimiknya ya. Kita juga dilihat cara intonasinya didengar ya, mimiknya dilihat juga, raut wajahnya juga dilihat. Selanjutnya, gunakan bahasa yang mudah dipahami pendengar. Hindari kata-kata yang berbelit-belit ya, atau yang membingungkan, tidak boleh. Harus menggunakan kata-kata yang jelas, yang efektif, kalimat-kalimat efektif, kalimat-kalimat baku ataupun kata-kata baku. Sesekali kita perlu melakukan pengulangan kata atau menggunakan sinonimnya untuk penegasan. Langsung perhatikan pula penggunaan ejaan ya. Ejaan tidak boleh salah ya, atau tanda baca. Harus memang kalimat-kalimat baku atau kalimat-kalimat efektif yang kita gunakan kalau disampaikan secara tertulis. Tadi kalau dia disampaikan secara lisan ya, kita harus dengan suara, lafal, dan intonasi yang jelas. Tetapi kalau dia sebagai penyampaian sebagai tulisan, maka tulisan itu harus menggunakan ejaan yang benar dan tepat. Dan tanda bacanya juga harus tepat dan benar. Hal itu dapat memudahkan pembaca memahami penceritaan kita kembali tokoh biografi yang telah kita baca ataupun yang kita dengar. Sekianlah materi yang saya sampaikan di pertemuan ke-6 biografi bagian ke-3. Adapun tugas yang akan kita kerjakan, yang akan kita tuntaskan, yaitu analisislah kaidah kebahasan teks biografi Georgi Sa ya. Bisa dilihat juga di buku paketnya. Tugas ini ada di buku paket juga. Analisislah kaidah kebahasan teks biografi Georgi Sa. Tandai kaidah bahasa yang kamu temukan dengan garis bawah. Kerjakan seperti contoh dengan menggunakan kolom-kolom berikut ini. Jadi dalam contoh kita menggunakan teks Habibie. Oke, di sini Habibie menikah dengan Asri Ainun Habibie yang kemudian digoyong ke Jerman. Hidupnya menggunakan orang kata ganti ketiga ya. Orang ketiga tunggal itu adanya. Ada juga kata kerja tindakan berjalan ya. Di situ ada kata berjalan. Oke. Selanjutnya kata-kata deskriptif, kata-kata sifat keras ya. Di sini ada keras juga, ada di sini juga keras ya. Dan selanjutnya bisa kamu lihat ada kata penghubung pada ya. Ada juga kata pasif diboyong ya. Di Jerman itu ada diboyong. Oke. Saya rasa sudah paham. Apabila kalau ada pertanyaan mengenai materi dan tugas, dapat ditanya ataupun dapat bertanya di forum Google Classroom kita yang telah saya instruksikan sebelumnya. Ini tugas pertama ya, Anda mengamati atau menganalisis kaidah kebahasan teks biografi Georgi Sa, tapi contoh B.J. Habibie. Jadi kalian mengerjakan teks Georgi Sa. Gunakanlah dalam bentuk per paragraf. Jadi berapa paragraf dia? Jadi itulah analisis kebahasaannya per paragraf. Langsung tugas kedua ya. Seringkali penggunaan kata ganti kurang bervariasi ya. Kita lihat, bisa kita baca di teks pertama atau paragraf pertama ya. Dia tidak menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Dia hanya menggunakan kata B.J. Habibie, selalu B.J. Habibie. Ya, di sini juga B.J. Habibie. Dia tidak ada menggunakan kata orang ketiga tunggal.
Jadi biar itu tertarik pembaca, biar lebih bervariasi kata gantinya, penggunaan nama dengan kata ganti, maka harus diganti agar lebih menarik. Contohnya di Indonesia di paragraf kedua, ya, di Indonesia Habibi, di situ ada nama ganti orang ketiga dengan menyebut nama tokoh, ya, menjadi menteri negara. Oke, selama 20 tahun masih di kalimat pertama, ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICME, memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi wakil presiden RI. Lalu di kalimat kedua, pada saat ia menjadi atau menjabat sebagai presiden, ia itu digunakan atau diganti dengan kata ganti orang ketiga tunggal. Dia tidak lagi menggunakan nama tokoh, ya, tidak lagi menggunakan nama tokoh, tapi diganti dengan kata dia, dan seterusnya juga begitu. Jadi Anda harus memahaminya. Misalkan disahkannya, itu sebagai kata ganti orang ketiga tunggalnya. Jadi saya harap kamu memahaminya dengan perbedaan dari paragraf itu. Tugasmu sekarang, ya, menurutmu mana yang lebih mudah dan menarik untuk dibaca? Lalu berikan alasanmu. Saya mau pribadi, walaupun ditulis dalam tugasmu itu tugas kelompok. Saya ingin agar Anda belajar mandiri dulu, maka Anda harus memberikan pendapat sendiri. Lalu sekarang yang kedua, carilah penggunaan nama tokoh dalam biografi yang kurang divariasikan. Lalu kamu variasikanlah seperti contoh, ya, pada paragraf kedua ini, ya, pada paragraf kedua ini, ya. Jadi tugasmu yang pertama yaitu menganalisis kaidah kebahasaan teks biografi Georgesa. Yang kedua, kamu mengerjakan pendapat terhadap dua teks ataupun dua paragraf yang ada di tugas 2. Mana lebih menarik, berikan alasanmu. Yang ketiga, kamu mencari penggunaan kata yang kurang bervariasi atau penggunaan nama tokoh yang kurang bervariasi atau kurang divariasikan, lalu kamu perbaiki dengan menggunakan yaitu panggilan nama tokoh yang divariasikan dengan menggunakan kata ganti, yaitu orang ketiga tunggal. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan Anda memahaminya. Kalau ada pertanyaan, forum diskusi, forum tanya jawab telah diinstruksikan sebelumnya akan kita laksanakan di Google Classroom. Saya Ricky Francisco, guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Salam untuk kita semua. Jaya pendidikan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Sekian dan terima kasih.